Yang pertama, kita akan melakukan gerakan untuk melatih pernafasan kita. Silakan duduk dengan posisi duduk yang nyaman. Boleh satu kakinya di atas atau boleh dua kakinya di bawah, dua-duanya. Tumitnya segaris. Kemudian tegakkan tulang punggungnya kalau dilihat dari samping. Jadi tubuhnya tidak melengkung, duduknya tegak, tulang punggung ke arah atas. Kedua tangan di atas lutut, putar bahu ke arah belakang. Kemudian dagu lurus, pandangan mata ke arah depan. Dari situ coba untuk mulai merasakan nafasnya. Rasakan ketika kita menarik nafas dan ketika kita membuang nafas. Sambil dirasakan nafasnya ketika inhale dan exhale, karena bernafas seringkali buat kita itu hal yang biasa, jadi kita seringkali lupa untuk merasakan nafas kita. Jadi rasakan nafasnya, inhale dan exhale. Setelah kita bisa merasakan nafasnya, kita mulai mengatur nafas kita. Inhale-nya panjang, kalau bisa sampai 6 hitungan. Demikian juga dengan exhale. Kita coba sama-sama. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, and exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale lagi sama seperti tadi sampai 6 hitungan. And exhale. Ketika melakukan gerakan ini, pastikan bahwa tulang duduk kita tetap menempel di matras, duduk dengan nyaman. Tulang punggung kita tetap tertarik ke arah atas. Itu untuk gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua adalah gerakan menekuk tubuh ke arah bawah. Jadi kita berdiri, pastikan kedua kakinya menempel erat di lantai atau di matras. Seluruh jari kakinya juga menempel erat di lantai atau di matras. Kemudian rasakan seluruh otot dari ujung jari kaki naik terus sampai ke atas. Dari situ internal rotation, ototnya bawa ke arah dalam. Tegakkan badannya, kemudian putar bahu ke arah belakang. Dari situ bawa kedua tangannya ke arah atas. Perlahan condongkan tubuhnya ke arah bawah. Turun ke arah bawah sampai di sini. Kalau berasa di bagian hamstring kita sudah tidak sanggup lagi, tekuk sedikit lututnya. Kemudian turunkan lagi tangannya sampai menyentuh matras. Kalau ditekuk segini masih berasa nggak nyaman, aduh sakit di sini saya, tekuk lagi sedikit sampai berasa nyaman dan tangannya bisa menempel di matras. Kemudian dekatkan wajahnya ke arah lutut. Untuk yang mau challenge, perlahan dari situ luruskan kakinya. Dorong lagi tubuh ke arah bawah. Ketika melakukan gerakan ini, pastikan turunnya perlahan-lahan. Jadi jangan langsung, terutama untuk yang punya darah rendah dan darah tinggi. Pastikan semua dilakukan dengan perlahan-lahan, pelan-pelan sambil dirasakan di daerah kakinya. Kalau kaku, tekuk lutut. Kalau masih kaku, tekuk lagi, nggak apa-apa. Kemudian bangunnya juga pastikan perlahan-lahan. Pelan-pelan, vertebrae per vertebrae, tulang demi tulang di punggung kita. Nah, fungsinya apa gerakan ini? Ketika kita membawa kepala kita turun ke bawah, kemudian mengatur nafas kita panjang dan dalam, otomatis oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita semakin maksimal dan pembuluh darah kita bisa membawa oksigen sampai ke kepala.
Dari situ bisa mengurangi rasa sakit kepala, pusing, migrain, itu bisa berkurang. Itu gerakan yang kedua. Untuk gerakan yang ketiga, gerakan melintir tubuh atau twisting. Luruskan kedua kakinya ke arah depan. Kemudian pastikan kita duduk di dua tulang duduk kita. Tarik seluruh otot dari ujung jari kaki sampai ke arah atas. Kemudian tegakkan badannya. Oke. Dari situ perlahan kaki sisi sebelah kanannya tekuk pelan. Saya mirroring ya, jadi saya menekuk kaki yang kiri. Kaki kita berlawanan. Tekuk kaki yang sisi sebelah kanan, kemudian silangkan ke sisi sebelah kiri. Ya. Dari situ kemudian tekuk kaki yang kiri ke arah dalam. Oke. Dari posisi ini, pastikan tubuh kita tegak ke arah atas, angkat kedua tangannya ke arah atas. Kemudian putar tubuhnya ke sisi sebelah kanan. Turunkan tangannya, boleh dipeluk lututnya. Tangan yang kiri ada di belakang. Twist tubuhnya sampai berasa di abdominalnya. Kemudian bahunya jangan dibawa naik, tapi turunkan bahunya. Gerakan ini akan berasa di sekitar vertebrae kita atau tulang belakang, kemudian di abdominal kita, dan gerakan ini menstimulasi otot-otot di dalam abdominal kita, termasuk untuk wanita otot rahim. Ketika kita melakukan gerakan seperti ini, duduk dengan nyaman di dua tulang duduk, kemudian lutut kaki sebelah yang ditekuk, sebelah bawah, pastikan dia menempel di matras. Dan kaki satunya telapak kaki pastikan menempel di matras. Lakukan gerakan ini 5-8 nafas. Nafasnya seperti apa? Seperti awal di gerakan awal, jadi panjang dan dalam. Inhale deeply, exhale. Inhale, exhale. Seperti itu, lakukan 5-8 nafas. Kemudian luruskan lagi kedua kakinya ke arah depan. Kita lakukan untuk kaki yang satu, tekuk kaki yang kiri, bawa ke arah samping. Kemudian tekuk kaki yang kanan di bawahnya. Tegakkan tubuh ke arah atas, duduk tetap di dua tulang duduk. Ambil nafas, bawa ke atas kedua tangannya. Buang nafas, putar ke sisi sebaliknya. Tangan kiri boleh memeluk lutut, tangan kanan taruh di belakangnya, twist. Lima sampai 8 nafas untuk gerakan yang ketiga. Kemudian luruskan lagi kedua kakinya, tegak lagi badannya. Itu gerakan ketiga, dan kita akan masuk ke gerakan yang keempat. Gerakan yang keempat, kita akan duduk di tengah matras. Tekuk kedua lututnya, duduk di tengah matras, kemudian bawa kedua tangannya, lengkungkan punggungnya, turunkan pelan-pelan ke arah matras, vertebrae per vertebrae. Oke. Dari situ, tumit dekatkan ke arah bokong, kemudian pastikan ujung jari tangan kita bisa menyentuh tumit kita. Telapak kaki posisinya paralel, lutut tidak terbuka, lutut paralel dengan kakinya. Dari situ taruh telapak tangannya di matras, angkat bokongnya pelan-pelan dari matras, dorong ke arah atas, tekan bagian telapak kakinya ke arah matras. 5-8 nafas di sini. Kemudian turunkan pelan-pelan. Ya. Ketika melakukan gerakan ini, pastikan bagian telapak kakinya benar-benar menekan matras
dan posisinya paralel. Jadi tidak terbuka ke arah samping, lutut tidak terbuka. Lututnya mengarah ke arah tengah. Kemudian telapak tangannya menghadap ke matras. Tekan telapak tangan di matras untuk bisa mengangkat bagian punggung ke arah atas. Turunkan pelan-pelan pinggulnya ke arah bawah, bokongnya ke arah bawah. Kembali tempelkan punggungnya di matras. Itu untuk gerakan yang keempat. Kita akan masuk ke gerakan yang kelima. Oke, gerakan yang terakhir atau gerakan kelima ini leg up wall. Berdiri di tengah matras, kemudian seperti tadi baringkan pelan-pelan vertebrae per vertebrae punggungnya. Ya. Dari situ perlahan naikkan kakinya ke arah atas. Kalau posisinya masih seperti ini, berarti kita harus lebih menempel lagi ke arah dinding. Atau kalau teman-teman sudah terbiasa, angkat saja kakinya ke arah atas tanpa bantuan dinding. Pastikan bagian tulang ekor tetap menempel di matras. Semua tulang punggung tetap menempel di matras. Seperti ini 5-8 hitungan. Tapi kalau teman-teman merasa aku perlu bantuan dinding, deketin lagi saja di dinding. Bawa kedua kakinya ke arah atas. Nah, di sini pastikan bokongnya tetap nempel, tulang ekor nempel di matras. 5-8 nafas. Panjang dan dalam nafasnya. Kalau teman-teman kemudian langsung ketiduran, nggak apa-apa, karena seperti dalam bahasan kita tadi, bahwa yoga juga membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Oke, itu gerakan yang terakhir. Nah, saya akan memberikan gerakan ini dengan duduk di kursi. Untuk yang kerja bisa dilakukan di tempat kerja.